Nah kemudian tadi diangkat juga, benar, saya menyoroti terkait dengan jangan sampai ada konflik of interest, konflik kepentingan di antara pejabat negara, di pemerintahan. Misalnya tadi terkait dengan bisnis para pejabat, para menteri di lingkungan kerjanya. Ketika seharusnya itu dibebaskan karena kita tahu bahwa seseorang yang punya otoritas mengambil kebijakan atau keputusan tertentu dalam sebuah lingkup organisasi, apapun levelnya sebetulnya, itu pasti ada godaan untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya paling tidak, langsung maupun tidak langsung. Jadi konflik kepentingan seperti ini ya tentu harus diperbaiki, jangan sampai terjadi lagi dan merajalela sampai dengan kita sulit untuk mengetahui ini agenda negara atau agenda bisnis pejabat yang bersangkutan. Kita suka bingung sekarang, where is the line? Mana garisnya? Ini agenda kepentingan negara, satu sisi bagus, begini, begini. Tetapi ternyata ya ini tujuannya adalah agar bisnis kami yang ada di sini ya bisa diakomodasi. Ini confusing, membingungkan. Dan hampir pasti merugikan negara. Karena kalau sudah seperti itu, sulit untuk menakar mana threshold yang nggak bisa dilewati, nggak boleh dilampaui. Mana yang masih murni kepentingan negara, atau mana yang sudah masuk ke wilayah pribadi atau kelompok. Disinilah Demokrat mengingatkan, semoga ke depan tentu tidak bisa dibereskan sampai dengan tidak ada sama sekali. Tetapi paling tidak jangan dibiarkan merajalela di depan mata, bahkan diikut ditepok tanganin. Bagi-bagi kue kekuasaan, bagi-bagi proyek, bagi-bagi lingkup bisnis. Yang begini-begini tentu memundurkan demokrasi kita. Saya tidak ingin berbicara lebih jauh dari itu, kami hanya ingin mengingatkan. Jangan sampai yang begitu-begitu terus berlanjut ke depan. Nah, kemudian yang ketiga dari Bung Surya tadi, terkait dengan ekonomi. Sekali lagi benar, walaupun kalau to be fair ya, dari 30 menit tadi mungkin hampir 20 menit sendiri saya mengupas tentang klaster pertama ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Saya berbicara masalah pertumbuhan, masalah income per kapita, masalah kemiskinan, masalah ketimpangan, masalah purchasing power atau daya beli dan lain sebagainya. Tentu semangatnya sama. Tadi saya mengatakan kalau ada hal-hal yang baik hari ini ya kita lanjutkan. Misalnya kita ingin memperkuat industri kita. Oke, that's good. Kita ingin investasi mengalir, tapi tentu kita harus benar-benar prudent. Jangan sampai terjadi ketidakimbangan prioritas. Contohnya yang paling mendasar sekali. Sebetulnya yang saya soroti adalah lebih kepada bagaimana menentukan prioritas, termasuk alokasi anggaran yang kurang proporsional. Ketika krisis, harusnya, ini orang lagi sakit. Kalau lagi sakit itu kan disembuhkan dulu. Baru melakukan yang lain. Ekonomi kita juga lagi sakit ketika itu. Harusnya sembuhkan dulu. Baru yang lainnya. Rakyat lagi susah, harusnya itu dulu. Baru yang lainnya. Lah ini seperti yang sakit-sakit. Ekonomi rakyat juga lagi sulit. Saya makanya juga menyoroti. Sekaligus tentunya senyum ketika, tadi saya ditanya, tadi siang ketika saya turun ke lapangan. Tapi faktanya 90% mengatakan pemerintahan puas terhadap pemerintahan, 90%. Saya responsnya dengan santai tadi sebetulnya, kenapa nggak sekalian 100% saja? Supaya tidak perlu melakukan survei berkali-kali untuk menunjukkan peningkatan. Jadi langsung aja dikatakan 100% rakyat kita puas dengan pemerintahan. Itu hanya sebagai sebuah refleksi ya, bahwa sebetulnya tidak perlu insecure, merasa wah jangan sampai dinilai tidak sukses. Karena kalau hanya menutup-nutupi statistik tertentu dengan angka-angka ataupun pandangan-pandangan yang kualitatif, mohon maaf, kualitatif itu tidak jelek, tetapi kalau sudah masuk wilayah manipulatif, berbahaya. Karena sebenarnya hanya untuk menyenangkan diri, padahal banyak masalah, banyak bom waktu yang ditanam dan nunggu meledak. Karena faktanya teman-teman, saya nggak tahu teman-teman juga mungkin punya pandangan yang berbeda atau yang sama dengan saya. Setiap kami berkeliling berbagai daerah,
kami menemui masyarakat, berdialog, sampai dengan tadi sore. Dan banyak yang mengeluhkan bahwa kondisi hari ini banyak permasalahan. Tapi kalau pertanyaannya sederhana seperti, puaskah Bapak Ibu Saudara terhadap pemerintahan hari ini? Jawaban terhadap pertanyaan yang begitu sederhana tapi kan gak bisa dijawab ya atau tidak. Tapi coba pertanyaannya begini, apakah Bapak Ibu Saudara merasa harga-harga kebutuhan pokok hari ini terjangkau atau tidak? Pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu Saudara merasa bahwa lapangan pekerjaan hari ini mudah atau sulit? Pertanyaan ketiga misalnya, apakah Bapak Ibu Saudara merasa keadilan dan penegakan hukum di Indonesia ini sudah baik atau bagaimana? Instrumen-instrumen pertanyaan seperti itu sebetulnya lebih indikatif pada kondisi sebenarnya.